Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Anak-anak, pada kali ini Bapak akan menemani kalian untuk mempelajari tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Dan sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, tema 3 subtema 3 ini tentang perubahan wujud benda. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah kalian menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian kita masuk pembahasannya. Apa yang dimaksud perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti adanya pemanasan, atau adanya pendinginan, atau juga karena pengembunan. Dan kita akan belajar apa saja jenis-jenis perubahan wujud benda itu, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Apa saja ciri-ciri dan contohnya? Yuk kita lanjutkan. Yang pertama adalah perubahan wujud mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor dengan suhu tinggi. Benda yang telah mencair itu sepenuhnya disebut sebagai benda cair. Contohnya es batu yang awalnya padat berubah menjadi air. Ada juga lilin yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Dan ada juga es krim yang kalian biasa beli ya di swalayan atau di warung. Kalian awalnya es krim tersebut keras, kalian biarkan lama-lama di tempat terbuka, pasti akan mencair dengan sendirinya. Nah, panasnya itu dari udara terbuka ya, atau lilin yang dipanaskan dengan api adalah kalor yang memanaskan benda tersebut menjadi cair. Kemudian contohnya, salah satu contoh benda mencair seperti kalian tahu adalah es batu yang awalnya keras, kalian letakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan berubah wujud menjadi cair. Dan yang kedua, perubahan wujud membeku. Kebalikan dari mencair berarti adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku adalah air di dalam freezer ya akan menjadi es batu. Lilin cair yang didinginkan dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi beku kembali. Dan kue agar-agar yang dibuat oleh mama kalian ditaruh di cetakan
lalu didiamkan di tempat terbuka, lama-lama akan menjadi padat. Nah, contoh alat untuk proses pembukuan kalian pasti sudah tahu semua. Cetakan es batu, ini hanya alat cetak ya. Alat cetaknya memiliki rongga yang bisa diisi air, kemudian diletakkan di freezer, biasanya di kulkas yang paling atas. Tunggulah mungkin ada sekitar 15 sampai 1 jam, maka air tersebut akan berubah menjadi batu es. Perubahan wujudnya berubah menjadi benda keras yang disebut dengan proses pembekuan. Lalu ada juga tempat penyimpanan es krim. Ini juga adalah alat untuk menyimpan benda tersebut tetap keras, karena ada mesin yang ada di dalam tersebut yang mendinginkan, sama halnya seperti freezer di kulkas. Dan yang ketiga yang kalian pasti punya semua adalah kulkas. Kulkas fungsinya adalah tempat untuk menyimpan segala macam makanan atau minuman atau sayur-sayuran agar tahan lama, tetap segar. Dan bagian atas biasanya terdapat alat untuk membuat batu es, dan itu disebut freezer ya. Kalau semuanya disebut kulkas. Kemudian yang selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Dalam proses menguap, benda semula berupa zat cair menerima atau membutuhkan energi panas atau kalor untuk merubah air yang dipanaskan menjadi uap air. Dalam peristiwa menguap, zat memerlukan energi panas untuk berubah dari cair ke gas. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah air yang direbus. Jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Kemana airnya? Berubah menjadi gas, uap ya. Lalu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka pun lama-lama akan habis. Kemana? Berubah menjadi gas. Nah, misalkan ya, ayah kamu bikin teh, atau mama bikin teh, atau mama kamu masak air, kondisinya panci tersebut ditutup. Lalu kalian setelah air tersebut mendidih, coba angkat tutupnya. Apa yang akan terjadi? Kalian pasti akan menemukan gas dari air panas tersebut menyembur keluar. Nah, jika itu terus terjadi, maka air yang dipanaskan lama-lama akan habis. Lama-lama akan habis, berubah menjadi uap. Paham, sayang? Oke, kita lanjut. Dan selanjutnya adalah proses perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa mengembun, zat melepaskan energi panas sehingga benda gas dapat menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah es batu dalam sebuah gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Dan titik embun air yang di mobil ayah kamu ya, seperti seakan-akan air hujan itu tembus ke dalam mobil, padahal itu adalah embun yang karena suhu dingin di luar, maka di dalam kaca mengeluarkan embun. Baik, lanjut ya.
Contoh mengembun, nah ini dia. Kalian gelas kering, lalu dituang air sirop, minum siang-siang hari, pasti sangat sedap sekali. Yang jadi pertanyaan, waktu kalian menuangkan air dingin tersebut ke gelas, kan tidak tumpah. Kok di luar gelas tampak basah? Air apakah itu? Nah, itu disebut air embun karena dari dalam gelas tersebut mengeluarkan mengeluarkan panas yang menyebabkan luar dinding gelas tersebut menjadi basah. Lalu embun di tanaman. Saat pagi hari kalian pegang tanaman tersebut basah, ada juga yang terlihat ada airnya, itu juga disebut embun. Padahal tadi malam tidak hujan karena proses di malam hari cuacanya dingin, kemudian embun tersebut hinggap atau ada di pohon-pohon atau juga di di atas genteng juga bisa, atau di tempat-tempat lain di sekitar rumah kalian. Dan biasanya ini ada pada pagi hari ya, ketika cuaca masih sangat dingin, belum terlalu panas. Lalu menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dalam peristiwa menyublim, zat memerlukan energi panas untuk berubah dari padat ke gas. Contoh menyublim terjadi pada kapur barus atau kamper yang umumnya diucapkan, yang biasanya juga disimpan kamper tersebut di lemari pakaian. Maksud tujuan agar harum, ada juga untuk menghindari bakteri atau bau yang tak sedap dari dalam lemari pakaian. Lama-lama akan habis dan hasilnya lemari kalian akan menjadi harum. Nah, contoh menyublim seperti kamper ya, kalian sudah tahu nih biji kamper ya, bukti seperti itu. Kemudian ada juga pengharum dalam mobil macam-macam, ada yang sekarang viral itu kopi Bali kah, atau tergantung rasanya, ada yang rasa jeruk yang biasanya bentuknya padat, ditempel, digantung dan mengeluarkan aroma. Dan yang umumnya ada di masyarakat sebagai pengharum ruangan, ada merek Glade, ada merek lain-lainnya ya, yang kalian pasti sudah tahu. Bentuknya padat dan kalau dibuka akan tercium aroma harum. Lama-kelamaan benda padat tersebut akan habis, dan kemana habisnya? Berubah menjadi gas ya. Nah, inilah tabel perubahan wujud benda. Kalau padat ke gas artinya memerlukan kalor. Dia memerlukan panas, sehingga dari padat akan berubah menjadi gas. Kemudian kalau dari gas ke cair, kita lihat tanda panah abu-abu mengembun, berarti dia melepaskan kalor, melepaskan panas dari gas menjadi cair. Kemudian dari cair ke padat, kita lihat yang abu-abu membeku, artinya dia melepaskan kalor dari cair menjadi padat. Sedangkan kebalikannya, dari padat menjadi cair, dia memerlukan kalor, memerlukan panas. Contohnya tadi, batu es mencair karena dia mengeluarkan kalor, mengeluarkan panas, berubah menjadi cair. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita masing-masing dan keluarga kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.